Oke, selamat siang semuanya. Oke, ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat masih ada sore hari seperti ini. Jadi untuk memulai aktivitas kita pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Ya, doa akan dipimpin oleh Devi. Silakan Devi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan. Doa dimulai. Oke, ya terima kasih Baby atas doanya. Untuk selanjutnya greeting oleh leader, silakan. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat siang semuanya, silakan dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita lagi dari pertemuan kita yang pertama hari itu. Kalau pertemuan kita yang pertama hari itu kita belajar tentang bukti transaksi. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang sifat akun dalam transaksi. Nanti kita akan di sini menganalisis beberapa transaksi dan mencoba kira-kira di transaksi ini akun apa sih yang berpengaruh dari beberapa akun yang akan kita bahas juga dalam akuntansi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya mau mereview sejenak mengenai pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Ya kan? Di sini sudah saya tampilkan satu gambar ya yang mencerminkan pembelajaran kita pada saat minggu yang lalu. Nah, kira-kira dari tampilan ini apa yang masih bisa kamu ingat dari gambar yang ada di sini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Coba Baby, silakan Baby. Oke, ada lagi kira-kira yang bisa memberikan pendapat? Coba siapa kira-kira? Yang ditampilkan di slide itu adalah mengenai alat pembayaran tulis. Panjangan dari tulis sendiri adalah Quick Response Code Indonesian Standard. Dan pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan mengenai dampak positif serta negatif dari penggunaan tulis. Dampak positifnya adalah lebih praktis dan dampak negatifnya tentang terjadi penipuan. Oke, sangat bagus sekali ya. Oke, berarti pembelajaran kita pada saat pertemuan pertama masih sangat ingat pastinya seperti itu. Oke, kita lanjutkan saja untuk slide berikutnya. Nah, di sini saya tampilkan kompetensi dasar. Ini adalah kompetensi yang harus kamu penuhi atau kamu sanggupi untuk pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kamu menganalisis sifat akun dalam transaksi akuntansi. Yang kedua itu menganalisis pengaruh akun dalam transaksi dalam akuntansi. Tujuan pembelajaran kita dari kompetensi dasar, saya mengambil tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, siswa mampu menganalisis sifat akun dalam transaksi akuntansi. Untuk selanjutnya itu manfaatnya, siswa dapat memahami sifat akun dalam transaksi akuntansi. Kita lanjutkan lagi untuk penilaian yang akan saya ambil masih tetap sama seperti pertemuan pertama. Untuk yang pertama itu nanti penilaian kognitif, yaitu tes tertulis tapi nanti terbuat dalam bentuk kuisis ya. Yang kedua itu penilaian sikap, dan yang terakhir itu adalah penilaian keterampilan. Ini nanti akan ternilai pada saat kamu menyajikan hasil diskusi kelompok kamu di depan kelas. Nah, selanjutnya langkah yang biasanya seperti kita lakukan sebelum-sebelumnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan melakukan namanya pre-test. Oke? Sudah bisa dibuka smartphone-nya. Pre-test ini tujuannya untuk melihat kemampuan awal kamu mengenai apa yang akan kita pelajari hari ini. Itu adalah sifat akun dalam transaksi akuntansi. Itu ada kodenya, masukkan saja kodenya 60102. Dimasukkan semuanya. Ini berjumlah 5 soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke, untuk pretest kita hari ini mungkin ya karena namanya pretest masih hanya menggali kemampuan awal kamu. Di sini masih banyak yang merahnya atau yang salahnya, tidak menjadi suatu masalah yang besar. Oke, berarti dari sini bisa di sini ada semacam ilustrasi ya, bisa dikatakan seperti itu. Di sana seperti kamu perhatikan ada uang kertas ataupun cek, itu cek ya, di bawah itu ya. Di sini ada bentuk mesin ini kalau nggak salah ya. Bisa kamu perhatikan dari sana, jelas ya. Bagaimana kira-kira kamu menanggapi gambar ilustrasi di sini? Ya, jelaskan apa yang terjadi pada ilustrasi gambar di atas. Apa kira-kira yang bisa kamu simpulkan dari gambar ilustrasi yang ada di depannya? Ada yang bisa kira-kira memberikan pendapat? Coba, silakan berikan pendapatnya. Dari ilustrasi tersebut, saya di sini saya memiliki pengalaman karena ketika kita memiliki suatu mesin menggunakan uang tunai atau cek, maka kas kita akan bergerak. Nah, mesin termasuk dalam
Oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi perlu kamu ketahui, jenis akun dalam akuntansi itu ada 5 pengelompokan. Yang pertama itu adalah harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Seperti yang sudah saya buat di sini, harta itu jenis-jenis itu bisa berupa seperti kas, ya, bisa piutang, bisa juga seperti perlengkapan. Dan yang terakhir itu beban. Beban itu juga banyak jenis, ada beban listrik, beban gaji, dan lain sebagainya. Oke? Dan saya akan buat satu contoh lagi untuk kamu lebih mengetahui lagi bagaimana sih cara untuk menganalisis. Tuan Tamba memilih peralatan seharga 10 juta. Oke? Dengan pembayaran tunai setengah dan setengah lagi akan dibayar kemudian. Satu tips atau satu trik yang harus kamu pahami sebelum kamu menganalisis transaksi itu adalah tempatkan transaksi itu kamu yang mengalami. Oke? Itu trik yang harus kamu pahami. Kira-kira akun apa yang berpengaruh di sini? Apa kira-kira yang berpengaruh di sini? Pastinya apa? Peralatan kamu bertambah nggak 10 juta? Sekarang kita akan membentuk kelompok kita seperti yang minggu lalu. Bentuklah kelompoknya, kelompok 1 isinya ke kelompok 2, di sana kelompok 1 ke kelompok 2. Ya, oke, silakan membentuk sekarang. Saya tunggu waktunya 30 detik. Nah, kelompoknya sudah terbentuk ya. Yang di sini kelompok berapa ini? Kelompok 2, yang di sana kelompok 1. Langsung saja, saya akan langsung bagikan LKPD-nya. Jadi seperti ini cara kerjanya. Nomor 1 sampai nomor 3 itu nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikan dan menyajikan hasil analisisnya di depan kelas. Oke? Untuk nomor 4 sampai nomor 6 itu nanti akan disajikan oleh kelompok kedua. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Nah, seperti pertemuan 1, kelompok 2 yang maju dulu ya. Untuk ini kelompok 1 dulu yang maju. Bagaimana kira-kira? Siap? Silakan maju ke depan dan silakan berpresentasi. Oke, bagi kelompok 1 akan mempresentasikan seperti yang saya bilang tadi, ada 3 transaksi yang harus mereka analisis. Silakan dipresentasikan. Selamat siang, kami dari kelompok 1 ada di Jawa Tampa, ada adalah Alfred, Alex, dan juga Pandai. Nah, di sini kami akan menjelaskan analisis kami mengenai pertanyaan mengenai persamaan dasar analisis. Oke, di sini hasil analisis dari kelompok 1 mengatakan di tanggal 11 ini yang berkurang itu adalah kas dan modalnya, sama-sama berkurang sebesar 20 juta, atau kas yang berpengaruh itu adalah kas dan modal. Oke, dan selanjutnya untuk transaksi yang ketiga. Oke, silakan kelompok. Di posisi ini bertambah, peralatan sama perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. ya sebesar akumulasi dari 10 dan 12. Oke, berarti 15. Oke. Silakan jika ada mungkin mau buka sesi pertanyaan, silakan buka sesi pertanyaan. Sekian dari presentasi kami mengenai analisis persamaan dasar akuntansi. Kami persilakan dari kelompok 2 juga ada yang Saya ingin bertanya, jika kejadian transaksi misalnya ketika transaksi utang sebesar 1 juta, maka akun yang berpengaruh itu apa saja? di sini atas pertanyaannya saya afirmasi pertanyaannya dan saya menjawab. Nah, di sini cara
dari kedua dasar kita, maka Semuanya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Denis, Dewi, Vito, Jason, Andiko, dan Jason. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan analisis kami mengenai transaksi pada tanggal 20 sampai 26 Januari. Sebelumnya kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai tanggal 5 sampai 12 Januari. Kemudian pada tanggal 20 Januari dan 18 terjadi transaksi penerimaan pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta rupiah. Akun-akun yang berpengaruh akan dijelaskan oleh Dewi. Berdasarkan tanggal 20 Januari tahun 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai. Oke, jawaban dari kelompok 2 mengatakan untuk menganalisis transaksi ini berarti yang bertambah itu adalah atau yang berpengaruh itu adalah kas bertambah dan juga modal bertambah seperti itu ya. Oke, lanjut untuk transaksi yang berikutnya. Oke, ya. Kalau tanggal 25 ini yaitu kas dan modalnya sama-sama berkurang kan ya. Sebesar nominal yang terdapat di sana 10 juta. Oke. Ya. Dan transaksi yang terakhir Transaksi yang terakhir tanggal 26 Januari 2018 terdapat transaksi pengambilan dana atau price dari perusahaan sebesar 5 juta. Akan dijelaskan oleh Jason. silakan Jason. Berdasarkan pada tanggal 26 Januari 2018. Oke, jadi di sini penarikan pribadi ya. Berarti di sini bisa dikatakan ownernya atau pemiliknya itu mengambil uang dari perusahaan sendiri. Demikian penjelasan dari kami mengenai transaksi pengembalian dulu dari Madonna. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ya, silakan. mengenai pertanyaannya adalah bagaimana analisis paman data akumulasinya jika transaksinya menyatakan diberi perlengkapan sebesar 5 juta secara tunai. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Jadi katakan bahwa tidak bisa mendapat perlengkapan sebesar 5 juta secara tunai. Maka akun-akun yang berpengaruh itu adalah perlengkapan bertambah sebesar 5 juta dan juga kasnya berkurang sebesar 5 juta. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, silakan Ibu. Demikian presentasi kami pada kali ini. Terima kasih atas perhatian. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, lanjut. Jadi di sini ada sedikit penguatan yang akan saya berikan kepada kamu agar semakin mantap lagi pemahaman kamu tentang menganalisis transaksi. Yang pertama itu adalah di dalam aplikasi terdapat 5 pengelompokan akun, ada namanya harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi dipersiapkan lagi smartphone-nya, dibuka aplikasi posisinya. Oke, serahkan buka prosesnya. Ada kodenya, silakan dimasukkan kodenya. 650824, silakan masukkan kodenya agar kamu bisa masuk ke dalam aplikasi. Jadi bisa dipastikan proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan materi yang sudah disampaikan dan hasil diskusi juga bisa berjalan dengan lancar, dibuktikan dengan hasil proses kami yang sudah sangat memuaskan sekali. Bagaimana kira-kira pengetahuan kamu selama pembelajaran ini ya? Coba kira-kira Salva ya, bisa kira-kira memberikan suatu pendapat apa yang sudah kamu ketahui selama pembelajaran ini? Mungkin nanti 1-2 orang akan memberikan pendapat. Silakan coba. Nah, mengenai pemahaman yang saya dapatkan selama pembelajaran ini adalah Oke, bagus sekali ya untuk pemahaman yang sudah dipahami dari pembelajaran kita hari ini. Oke, apakah masih ada materi yang kurang dipahami? Sepertinya sudah aman ya, karena dibuktikan dengan proses kami yang sudah sangat bagus. Akan ditutup oleh dua dan dipimpin oleh Feby. Silakan Feby untuk ditutup pertemuan kita hari ini. Silakan pimpin dua kita. Mari kita membantu pembelajaran hari ini dengan program sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Soal dulu. Soal selesai. Oke, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran berikutnya nanti kita akan lanjutkan lagi untuk penganalisisian jurnal umum. Tapi sebelumnya nanti kita akan belajar tentang mekanisme debit kredit ya. Untuk penutupan kita hari ini biar sah, biar selesai pembelajaran kita, greeting oleh leader. Silakan di-greeting. Berdiri. Beri salam. Oke, selamat siang dan sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya.